Maria yang bertugas pada pagi hari ini sampai dengan jam 2 sebentar. Tujuan saya kemarin untuk memberikan konseling atau memberikan informasi terkait apa itu nafsa. Saya membutuhkan waktu 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya. Sebelumnya, apakah ada yang Ibu tanyakan? Tidak ada. Baik, kita mulai ya Bu. Ya. Baik, kita mulai pada yang pertama. Apa itu nafsa? Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui apa itu nafsa? Tidak tahu. Ya, baik, nafsa itu sendiri terdiri dari beberapa nama atau singkatan. Yang pertama itu ada narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi nafsa itu terdiri dari zat-zat yang bila masuk ke dalam tubuh itu dapat mempengaruhi susunan sistem saraf pusat otak sehingga bisa menyebabkan gangguan pada tubuh ibu. Seperti itu. Terus narkotika itu zat kimia atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis atau bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Jadi orang-orang dengan penggunaan narkotika itu bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Terus yang selanjutnya ada beberapa contoh-contoh dari narkotika. Yang pertama itu ada ganja, kokain, morfin, butal, dan kodein. Itu adalah macam-macam dari narkotika. Terus yang selanjutnya itu alkohol. Seperti yang kita ketahui atau yang mungkin Ibu ketahui, alkohol itu adalah minuman yang memabukkan ya Bu. Jadi jika kita mengonsumsi secara berlebihan itu bisa menyebabkan kita kehilangan kesadaran dan bisa menyebabkan kecelakaan bagi diri kita sendiri atau orang lain. Seperti itu. Terus yang selanjutnya kita masuk pada psikotropika. Psikotropika itu merupakan zat kimia atau obat alami maupun sintetik yang menyebabkan kerusakan pada sistem saraf juga. Seperti itu. Terus contoh-contoh dari psikotropika itu ada ekstasi, ada sabu, dan ada pil koplo. Itu adalah contoh-contoh dari psikotropika. Terus yang selanjutnya ada zat adiktif. Jadi zat adiktif itu seperti kafein, nikotin, dan tiner. Jadi seperti kopi itu kan mengandung kafein. Itu termasuk salah satu dari zat adiktif. Terus yang selanjutnya ciri-ciri dari orang yang menggunakan nafsa. Itu yang pertama itu pasti tidak bisa tidur, terus orangnya juga pasti jorok, terus berat badannya juga pasti menurun, terus jantungnya juga sering berdetak, terus orangnya juga pasti sulit untuk diatur, mereka pasti acuh tak acuh seperti itu. Terus yang selanjutnya kita masuk pada bahaya dari nafsa. Bahaya dari nafsa itu ada beberapa. Yang pertama itu bisa menyebabkan kerusakan dan ketergantungan fisik. Jadi orang-orang dengan penggunaan nafsa itu merupakan orang-orang yang sudah ketergantungan dengan obat. Jadi jika tidak ada obat-obat tersebut, mereka bisa melakukan hal-hal yang membahayakan diri mereka sendiri. Terus yang selanjutnya kerugian materi dan uang karena untuk memberi obat-obat itu untuk memuaskan keinginan mereka. Terus yang selanjutnya menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Otomatis dalam keluarga itu mereka menjadi tidak dekat lagi kepada orang tua ataupun keluarga sekitar. Terus menimbulkan aib. Otomatis di sekitar keluarga juga pasti jika sudah ada yang mengetahui bahwa mereka menggunakan nafsa, pasti akan menjadi bahan pembicaraan dan itu akan merusak nama keluarga. Seperti itu. Dan yang pastinya mereka menjadi orang yang pecandu. Seperti itu Bu. Terus untuk mencegahnya seperti apa? Untuk mencegahnya itu kita bisa meningkatkan lagi keterampilan diri kita, jangan sering menyendiri. Terus kalau ada permasalahan itu mungkin bisa diceritakan pada orang-orang yang dipercaya atau sering lebih mendekatkan diri lagi kepada orang tua atau orang-orang sekitar agar kita merasa bahwa kita itu diperhatikan atau ada temannya seperti itu. Baik Bu, itu saja yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ditanyakan dulu? Ya, baik, untuk evaluasi saya ingin bertanya kepada Ibu beberapa pertanyaan. Yang pertama saya ingin bertanya apa itu nafsa dan Nafsa itu adalah singkatan dari narkotika, alkohol,
psikotropika dan zat adiktif maksudnya. Ya betul sekali Bu. Terus yang selanjutnya yang saya ingin bertanya, ciri-ciri dari orang yang menggunakan nafsa itu. Ciri-ciri orang yang menggunakan nafsa itu yang pertama itu wajah pucat, badan kurus, jantung berdebar dan berkeringat berlebihan, terus ada bekas luka dan syayatan di tubuh, acuh tak acuh, kemudian jorok, suka begadang, sering keluar rumah, suka meminta atau pinjam uang. Ya, betul sekali Bu. Berarti Ibu sudah memahami apa yang saya sudah sampaikan tadi ya Bu. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ditanyakan? Ya, ada. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Selamat beristirahat. Nanti jam 12 saya akan kembali lagi ke sini ya Bu. Terima kasih. Sama-sama.